Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu Ibu Guru Risna, apa kabar? Selamat hari Minggu Bu Guru Oki, puji Tuhan kabar baik. Bu Guru Oki bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Anak-anak yang ada di rumah apa kabar ya? Kalau begitu yuk kita sapa anak-anak dulu. Shalom anak-anak. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini Ibu Guru senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak lewat ibadah online kita. Mari kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, masih tetap berdiri. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silahkan duduk. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitabnya akan dibawakan oleh ibu guru yang cantik. Siapa ya? Siapa ya? Ayo. Nah, kalau semuanya juga mau tahu, jangan kemana-mana ya, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
sekolah minggu. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat ibu guru yang akan bercerita. Tuhan berkati agar boleh bercerita dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Semua sudah siap? Ya, suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel di sebuah tempat di mana mereka biasa beribadah. Ya, tempat itu adalah kemah Tuhan atau gereja. Lalu kemudian Musa pun pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Setelah semua bangsa Israel berkumpul di gereja, di situ juga hadir Bapak Harun beserta dengan 2 orang anaknya. Anaknya itu bernama Nadab dan Abihu. Lalu kemudian Tuhan memilih Bapak Harun, Nadab dan Abihu untuk menjadi imam atau pendeta. Mereka bertiga menggunakan jubah yang sangat indah seperti yang digunakan oleh imam-imam dan pendeta pada saat itu. Kemudian Tuhan pun mengutus Bapak Harun beserta dengan 2 anaknya, Nadab dan Abihu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengutus mereka untuk menjadi seorang imam atau menjadi pendeta. Sebagai ungkapan syukur mereka pun memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Itu adalah tanda bahwa mereka siap untuk melayani Tuhan. Suatu hari, Musa kembali berkumpul bersama dengan orang-orang Israel di tempat itu. Mereka berkumpul untuk melakukan ibadah bersama. Sebelum melakukan ibadah bersama, mereka melakukan persiapan. Persiapannya yaitu mereka memberikan persembahan syukur di mezbah Tuhan. Lalu kemudian Bapak Harun bersama dengan 2 orang anaknya memberikan korban syukur kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka meminta ampun kepada Tuhan agar mereka boleh dapat memimpin ibadah. Lalu kemudian tibalah saatnya mereka memimpin ibadah. Tuhan pun menurunkan api surgawi. Lalu Tuhan menghanguskan korban persembahan di mezbah Tuhan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan memilih mereka untuk melayani Tuhan. Mereka sangat senang. Orang-orang yang berada di tempat itu mengucap syukur. Mereka bersorak-sorai dan mereka pun tunduk untuk berlutut berdoa kepada Tuhan. Mereka sangat senang karena mereka diberi kesempatan, diberi waktu yang istimewa oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Harun dan kedua anaknya. Mereka bersyukur dan mereka sangat senang karena mereka telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya anak-anak, hari ini kita juga merasa sangat senang karena Tuhan sudah memberikan kita waktu yang istimewa untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita dilakukan dari rumah masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kita ya anak-anak. Kita tetap senang, kita tetap bersuka cita untuk mau bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, bagaimana caranya untuk bisa melayani Tuhan? Meskipun kita masih kecil, kita bisa melayani Tuhan. Caranya, kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa di rumah. Dan juga kita harus mendengarkan orang tua kita. Kita takut akan Tuhan. Itu adalah cara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya anak-anak, lalu kemudian Bapak Harun dan kedua anaknya ini bertugas lagi untuk memimpin ibadah di gereja itu. Sebelum ibadah dimulai,
kedua anaknya yaitu Nadab dan Abihun sedang minum anggur di belakang. Ya, mereka minum anggur sangat banyak sampai akhirnya mereka mabuk. Nah, waktu ibadah akan segera dimulai, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Kedua anak Bapak Harun ini, Nadab dan Abihun, sudah tidak mampu untuk berdoa. Juga mereka tidak bisa membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Nadab dan Abihun tidak menggunakan api untuk membakar korban persembahan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dia menggunakan api yang lain untuk membakar korban persembahannya. Melihat itu, lalu Tuhan marah. Tuhan murka kepada Nadab dan Abihun. Kemudian api yang dia pakai itu menyambar tubuh Nadab dan Abihun. Dan akhirnya mereka pun mati di tempat itu karena terbakar. Melihat itu, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Sebelum kalian beribadah kepadaku, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti Nadab dan Abihun." Nah, demikianlah cerita kita adik-adik. Cerita kita terambil dari Ulangan pasal 8 sampai pasal ke-10. Judul cerita yaitu Nadab dan Abihun. Anak-anak yang ada di rumah, semuanya masih bergembira memuji Tuhan? Pastinya Ibu Guru masih bergembira. Nah, kalau masih bergembira, mari semuanya kita memuji Tuhan dengan bergembira, karena memuji Tuhan adalah salah satu cara kita melayani Tuhan. Kita menyanyi pujian kerja buat Tuhan. Semuanya berdiri. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, senang Tuhan selalu manis. Kita ulang pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, anak-anak masih tetap berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita iringi dengan lagu Kami Bersyukur. Semuanya hadap kiri dulu, semuanya. Ikuti gerakannya ya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik.
sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, semua tenang, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh datang bersama-sama beribadah walaupun kami melakukan itu dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing dalam kehidupan mereka, dalam mereka belajar, dalam mereka menuntut ilmu Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, sehingga mereka boleh dapat belajar dengan baik, menuntut ilmu, dan mereka boleh dapat mencapai cita-cita mereka kelak. Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam mereka bermain, dalam mereka melakukan aktivitas mereka di rumah sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada yang sakit di rumah mereka. Kiranya Tuhan mau menilik mereka, datang jamah tubuh mereka yang sakit, beri kekuatan, berikan kesehatan, biarlah melalui perawatan orang tua, melalui makanan dan minuman obat-obatan, mereka boleh dapat kembali pulih dan mereka boleh dapat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin ada berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati sukacita mereka. Biarlah di pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan buat anak sekolah minggu kami, mereka boleh dapat tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dalam mendidik akan anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam mereka melakukan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat para guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Masale. Tuhan berkati kami semua. Tuhan beri kami kuat, Tuhan beri kami sehat, sehingga kami boleh dapat mengangkat tugas dan pelayanan kami masing-masing dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa akan persembahan syukur kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati itu dan boleh dapat kami gunakan untuk pelayanan kami di jemaat kami di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tahu akan kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan mau pulihkan bangsa kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, daripada virus-virus corona ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh kembali pulih, dunia ini kembali pulih, sehingga kami boleh dapat kembali beraktivitas dengan baik, boleh datang kembali berkumpul bersama teman-teman kami untuk beribadah kepadamu di gereja, di rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dengarkan doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan doa kami ini kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Imamat 10 ayat 10. Nah, semuanya buka Alkitabnya ya. Imamat 10 ayat 10, firman Tuhan, haruskah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Amin. Ibu Guru Risna, Ya? senang tidak kalau Tuhan Yesus ada dalam rumahnya? Senang dong. Nah, anak-anak sekolah minggu dan kita semua pasti sangat senang sekali kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Mari kita puji Dia dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Semuanya berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah,
dari Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua katakan, Amin. Ya, kita akhiri ibadah kita dengan pujian Ada Satu Sobatku. ayo semuanya bergerak.